Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Nugraha. Saya dari kelas 11 TT4 absen 10. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum periode pertama, yaitu tentang 1. Magnetic kontaktor, 2. Rangkaian kontrol motor dol, 3. Rangkaian forward reverse atau membalik arah putaran, 4. Keselamatan kerja. 1. Magnetic kontaktor. Magnetic kontaktor memiliki fungsi dan manfaat, yaitu untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Kontaktor magnet juga merupakan saklar yang bekerja berdasarkan kemagnetan, artinya bekerja bila ada gaya kemagnetan. Magnet berguna sebagai penarik dan pelepas kontak-kontak. Magnet kontaktor biasanya digunakan untuk aplikasi motor, penerangan, ataupun distribusi daya listrik pada pabrik ataupun perumahan. Kontak-kontak pada magnetic kontaktor memiliki simbol, yaitu simbol input dan simbol output. Simbol input yaitu RST. RST adalah sebagai sumber, R atau L1, S atau L2, T atau L3. R dimasukkan ke nomor 1, S dimasukkan ke nomor 3, T dimasukkan ke nomor 5. Sedangkan simbol output yaitu UVW, U atau T1, V atau T2, W atau T3. U dimasukkan ke 2, V dimasukkan ke nomor 4, W dimasukkan ke nomor 6. Ini adalah contoh simbolnya. Dua, rangkaian motor dol atau direct online. Direct online starter atau bisa disebut dengan dol, yaitu rangkaian kontrol listrik yang berfungsi memberikan sebuah arus kepada motor listrik agar motor listrik bisa berputar untuk menggerakkan suatu mesin. Rangkaian direct online starter ini sering dipakai pada industri karena motor listrik pada start awal itu membutuhkan sebuah arus yang sangat tinggi. Ini adalah contoh tabel percobaan kontrol motor dol. Nah, sebelum memasukinya, marilah kita lihat simulasinya, simulasi rangkaian motor. Marilah kita lihat simulasinya rangkaian kontrol motor dol. Nah, ini ya. Ini adalah contoh rangkaian motor dol atau direct online. Ini adalah rangkaian kontrolnya dan yang ini adalah rangkaian utamanya. Nah, jika MCB di-on-kan atau dinyalakan, maka lampu merah akan menyala. Dan jika start dinyalakan atau ditekan, nah, lampu hijau akan menyala dan kontaktor K1 akan hidup. Lalu di stop. Mari kita stop E1 ya, ini ya, stop. Nah, lalu pindah lagi ke lampu merah dan kontaktor K1 akan mati. Nah, gitu cara kerja kontrol motor dol. Ini adalah tabelnya. Nah, jika 01 itu menandai hidup dan 0 itu mati. Contoh ya,
Jika MCB 1 fasa dinyalakan, MCB 3 fasa mati, off mati, on mati, MC atau kontaktor mati, L lampu hijau mati, lampu merah nyala, motor mati. Nah, saya kan tadi sudah jelaskan di simulasinya bahwa MCB 1 fasa itu jika di-on-kan maka lampu merah akan hidup. Nah, jika start ditekan atau dinyalakan, maka lampu hijau akan menyala dan kontaktor K1 akan hidup. Lalu jika off-nya ditekan, maka lampu hijau akan mati dan lampu merah akan hidup lagi. Kontaktor K1 akan mati. Nah, gitu. Inilah tabelnya. Kontrol motor membalik arah atau forward reverse. Untuk membuat arah putaran motor induksi 3 fasa dapat dilakukan dengan menukar salah satu fasa dengan fasa lainnya yang terhubung pada belitan stator motor induksi. Misalnya, motor awalnya berputar ke kanan dengan susunan fasa RST, lalu kita pindah fasanya menjadi TRS. Nah, ingat, motor awalnya RST, lalu kita pindah menjadi TRS, maka arah putaran akan membalik arah. Dalam membuat putaran motor membalik arah, kita membutuhkan dua kontaktor. Ya, rangkaian ini banyak digunakan di dunia industri yang besar-besar. Contohnya untuk menjalankan lift, membuka dan menutup gerbang secara otomatis, dan lain sebagainya. Tabelnya, mari kita lihat simulasinya. Simulasi rangkaian membalik arah putaran ini ya. Nah, ini adalah rangkaiannya. Ini rangkaian utama. Oke, kita mulai aja. Nih rangkaiannya ya. Ini menggunakan 3 lampu. Sedangkan yang tadi motor dol itu hanya 2 lampu. Dan di sini menggunakan 2 kontaktor. Oke, lihat. Nah, ini ya. Jika MCB di-on-kan atau dinyalakan, maka lampu merah akan menyala. Lalu S2 atau start dinyalakan, maka lampu kuning akan menyala dan K1 akan hidup. Ya. Nah, terus kita stop dulu atau S1 tekan. Kembali lagi ke lampu merah. Kontaktor K1 akan mati. Nah, jika start api nyalakan, yang ini ditekan, maka lampu hijau akan hidup, akan menyala, dan kontaktor K2 akan hidup ya. Kembali lagi ke stop. Nah, maka lampu merah akan menyala lagi ya. Kontaktor K2 akan mati. Nah, ini ya. Ini contoh tabelnya. Sama, cara bacanya sama dengan motor dol ya. Ini adalah contoh praktikum saya di Tena. Oh iya, saya lupa jelasin. Sebelum membuat rangkaian, kita harus mengecek kabel satu-satu dengan multimeter.
Itu sangat penting, jangan terlewatkan, oke? Harus dicek satu-satu. Nah, yang keempat adalah keselamatan kerja. Dalam melakukan praktikum, kita harus memperhatikan keselamatan kerja agar kita terhindar dari kecelakaan. Contohnya ya ini ya, memakai wear pack. Nih, nomor 1, gunakan pakaian kerja laboratorium atau praktek. Ini ya, ini contohnya. Yang kedua yaitu tempat alat dan bahan pada tempat yang aman. 3, jangan hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan jika belum yakin benar. 4, lakukan pengamatan sesuai langkah kerja. Dan kelima yaitu bekerjalah dengan hati-hati. Itulah yang paling penting, oke? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.